Kembali lagi bersama saya di PKN News. Vaksinasi COVID-19 pada guru dan tenaga pendidikan telah dimulai sejak Rabu pada tanggal 24 Februari kemarin dan dilakukan secara bertahap. Terkait hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebut proses pembelajaran tatap muka di sekolah dapat dilakukan pada bulan Juli 2021. Namun dengan syarat apabila vaksinasi COVID-19 pada guru selesai di akhir bulan Juni. Dilansir oleh Kompas.com, Nadiem menyebut pada Juni mendatang terdapat sebanyak 5 juta guru dan tenaga kependidikan yang ditargetkan selesai vaksinasi. Namun, Nadiem mengatakan para siswa dan guru akan tetap menggunakan protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka. Ia mengaku bahwa guru dan tenaga kependidikan menjadi prioritas vaksinasi tahap kedua karena siswa sudah terlalu lama tidak belajar tatap muka di sekolah. Karena resiko PJJ itu sangat besar untuk siswa, maka dari itu Kemendikbud mengambil tindakan cepat dan gesit agar guru dan tenaga kependidikan bisa memperoleh vaksinasi. Ia menambahkan kemungkinan pembelajaran tatap muka di sekolah tidak 100% akan dilakukan. Proses pemberian vaksinasi akan diberikan terlebih dahulu bagi guru, sekolah dasar, pendidikan anak usia dini, dan sekolah luar biasa. Setelah itu diberikan kepada jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan, dan yang terakhir perguruan tinggi. Proses itu dilakukan karena semakin mudah tingkat sekolahnya, maka semakin sulit juga untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Baik, kami sudah terhubung dengan reporter kami, yaitu Tegar. Bagaimana Tegar? Silahkan. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, saya sekarang sudah bersama Kepala Sekolah SDN Induk 1 Kecamatan Petang, Kabupaten Serang. Mohon izin Bapak, di sini saya akan bertanya tentang wacana kegiatan belajar mengajar diperbolehkan kembali di bulan Juli mendatang. Bagaimana pendapat Bapak seperti itu? Dan sebelum saya bertanya perihal itu, saya ingin bertanya sudah berapa lama Bapak memimpin sekolah ini? Saya memimpin sekolah ini sudah 4 tahun, dari bulan Februari 2017 sampai dengan sekarang Maret 2021, jadi 17, 18, 19, 20. Jadi 4 tahun saya memimpin sekolah ini. Barangkali kalau menanyakan masalah lamanya ngajar di sini. Dan selama 4 tahun tersebut, kebijakan apa saja yang sudah Bapak buat di selama masa pandemi ini? Kebijakan yang saya lakukan tentu saja mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang ada di pimpinan kami melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Serang melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, bahwa pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini tentu berbeda dengan pembelajaran di waktu normal sebelum COVID-19. Jadi dalam surat edaran bahwasanya di dalam masa pandemi ini kita tidak diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, karena itu akan sangat mudah menularkan ya COVID-19 ketika di antara satu dari sekian banyak siswa ada yang terkena COVID-19 ya. Oleh karena itu pemerintah daerah meluncurkan sebuah kebijakan melalui edaran yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, bahwasanya pembelajaran yang kami lakukan sesuai dengan surat edaran adalah pembelajaran yang tentu saja berbeda dengan pada masa-masa normal, di mana siswa sekarang ini harus belajar dari rumah masing-masing. Atau dalam istilah lain, bahwa pembelajaran ini dibagi dua ya di masa COVID ini. Yang pertama pembelajaran secara daring, pembelajaran dalam jaringan. Kemudian yang kedua pembelajaran di luar jaringan.
Pembelajaran di dalam jaringan tentu saja polanya yaitu belajar di rumah yang tadi saya sampaikan, di mana siswa tidak diperbolehkan melakukan pembelajaran di sekolah. Hingga kami sekolah tentu saja menindaklanjuti surat edaran tersebut dengan cara melakukan pembelajaran kepada siswa itu melalui jaringan internet tentu saja, ya. Jaringan internet dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam pola, ya. Jadi yang daring itu kami lakukan pembelajarannya secara bervariasi. Kenapa bervariasi? Karena di kampung itu tidak semua punya HP. Kemudian sarana pendukungnya kurang, ya. Jadi pertama tidak semua punya HP yang bisa melakukan pembelajaran online, punya HP juga HP hanya bisa nelpon saja. Sehingga kemudian juga jaringan di rumah-rumah juga belum ada. Kalaupun memang pakai paket data, ya sepertinya wali murid masih belum siap untuk itu. Tetapi kami berterima kasih kepada pemerintah juga karena anak-anak juga sudah ada diberi bantuan paket data, ya, paket data yang sudah diberikan oleh pemerintah melalui layanan-layanan, baik yang kebetulan di sini layanan dari Axis, ya, Axis. Walaupun memang itu juga tidak mulus karena ada yang tidak bisa mengakses. Jadi paket-paket itu ada yang juga tidak bisa diakses gitu, tidak muncul gitu, ya. Itu jadi ternyata itu banyak kendala. Itu yang daring, ya. Nah, di dalam proses pembelajaran daring ini tentu saja karena tidak berjalan mulus, semuanya tidak dapat melakukan itu. Tentu saja kami punya strategi lain. Strateginya yaitu pembelajaran di luar jaringan. Jadi kami tidak bisa melakukan satu pola saja. Kalau itu satu pola dilakukan melalui daring, kasihan anak-anak yang tidak punya HP, tidak punya sarana itu. Jangankan HP, jangankan jaringan, ya, masalahnya ya kondisi masyarakat masih belum mampu, ya. Ada yang banyak yang masih belum memenuhi itu. Nah, di dalam proses belajar daring ini, jadi tetap kami lakukan sesuai dengan apa yang di launching oleh pemerintah. Hanya kami tentu saja harus memeras pemikiran, ya, bagaimana caranya supaya anak-anak semua terlayani dengan baik, walaupun mungkin ya tidak maksimal, tetapi kami sudah berusaha. Jadi di samping daring melalui online HP, kemudian juga kami lakukan pembelajaran yang di luar jaringan atau luring. Luring itu tentu saja guru membuat berbagai macam strategi, antara lain adalah konsultasi melalui guru membuat kelompok-kelompok, ya. Jadi guru kami tugaskan untuk berkunjung ke rumah buat mereka-mereka yang tidak memiliki HP, dan itu sudah kami lakukan. Jadi kunjungan-kunjungan itu pun tentu saja tidak maksimal karena banyak anak yang tidak memiliki jaringan tadi, dan kalau datang satu-satu ke rumah kayaknya tidak mungkin. Ditambah lagi jarak dari sekolah ke rumah-rumah ya cukup jauh.
Kemudian yang namanya di kampung ya paling-paling kami lakukan juga secara berkelompok dalam jumlah kecil gitu Pak. Jadi kami lakukan mereka-mereka agar mereka semua terlayani. Guru-guru kami perintahkan untuk melakukan inovasi-inovasi bagaimana caranya agar pembelajaran ini bisa nyampe ke anak-anak. Jadi mereka punya variasi ya. Ada yang mengelompokkan anak dalam jumlah kecil, kemudian dikunjungi kelompok-kelompoknya gitu. Itu tentu saja juga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mereka kami anjurkan untuk melakukan itu, pakai masker, kemudian cuci tangan, dan juga ngatur jarak. Jadi tentu saja dalam jumlah-jumlah yang terkendali, jumlah kecil yang wajar, yang terkendali. Nah, oleh karena jumlahnya yang kecil itu tentu saja memerlukan banyak kelompok-kelompok. Itu yang dilakukan secara luring. Kemudian kami juga di pola luar jaringan ini selain berkunjung ke rumah, bahkan ada juga kalau di kampung itu ada istilahnya tempat seperti tempat ronda gitu. Ada pos ronda gitu, ada pos yandu. Kadang-kadang itu teman-teman juga memanfaatkan itu untuk menampung mereka-mereka yang kesulitan. Baik, saya mau tanya selanjutnya perihal pemerintah gitu mengenai wacana diperbolehkannya kembali kegiatan belajar mengajar secara tatap muka gitu. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Tentu saja kami dari tenaga pendidik dan kependidikan yang langsung berhadapan dengan anak-anak menyambut baik ketika pemerintah punya wacana untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka yang selama ini memang sudah sangat dirindukan oleh kami semua, oleh kita semua, oleh kami guru dan juga oleh masyarakat tentu saja, yang kalau kami di lapangan ini tentu saja merasakan langsung bagaimana keluhan masyarakat, di mana mereka tadi saya sampaikan tidak punya waktu, tidak punya kemampuan untuk ngajar. Sekarang di masa sekarang ini mau tidak mau orang tua ya harus membantu. Karena mereka tidak mampu ya akhirnya dibiarkan saja. Oleh karena itu ketika ada wacana akan dibuka kembali, tentu saja saya secara pribadi selaku kepala sekolah menyambut baik dan juga mewakili teman-teman guru. Saya yakin mereka akan sangat senang, bangga, dan berharap banyak agar ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja ke depannya proses pembelajaran yang apabila ini memang diberlakukan atau segera dibuka, ini kami akan melakukannya dengan penuh kehati-hatian, karena memang sekarang ini kan COVID-nya belum berakhir. Dan tentu saja kalaupun itu sudah dibuka, karena aturan-aturan protokol kesehatan masih tetap kami akan coba jalankan gitu kira-kira deh. Jadi yang namanya 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, itu akan kami lakukan walaupun ya pemerintah sudah menganjurkan untuk tatap muka di dalam kelas. Saya merasakan betul bagaimana kerinduan daripada anak-anak kepengin sekolah, ya, kepengin sekolah. Jangankan anak, guru pun sama, karena sudah lama mereka tidak mendengarkan keluh kesah anak di kelas. Kami guru sudah lama merindukan bagaimana situasi kelas yang penuh dengan berbagai macam karakter. Ini rindu akan itu. Ya, termasuk juga tentu saja anak-anak. Anak-anak kan ingin sekali
mendengar celoteh Bapak Ibu gurunya di kelas masing-masing yang selama ini tertunda hampir 1 tahun lebih. Ya, kalau tidak salah 1 tahun lebih ya. Dan itu juga menjadi harapan bagi wali murid. Saya akan merasa bersyukur ketika kebijakan pemerintah untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru nanti. Mudah-mudahan dengan kebijakan ini kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir sehingga dunia pendidikan akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Sebab kalau masa pandemi ini saya akui banyak program-program yang mungkin tidak maksimal secara kalau diukur gitu ya, tidak maksimal karena memang banyak kendala-kendala seperti yang tadi disampaikan. Tetapi itu juga tidak menjadi proses pendidikan menjadi berhenti. Insya Allah kami terus berjalan sesuai dengan aturan yang sudah dibuat oleh Pemda, ya, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan. Nah, kira-kira itu barangkali. Jadi kami akan menyambut baik ketika pemerintah mulai melakukan atau memberlakukan pembelajaran tatap muka ke depan. Itu barangkali. Baik. Terima kasih Bapak Tusyadi atas jawabannya. Saya Tebagus Tegar dari Kecamatan Petang. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Tegar atas laporannya di SDN Induk 1 Kecamatan Petang. Masyarakat dan tenaga kependidikan sangat senang menyambut wacana pemerintah atas diperbolehkannya kegiatan belajar mengajar di bulan Juli mendatang. Baik, cukup sekian dari kami. Stay safe